Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati para mahasiswa UT ya, saudara-saudara mahasiswa UT dalam mata kuliah manajemen kinerja ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Nugraha, biasa dipanggil Yuda. Dalam hal ini diberikan amanah oleh UT untuk menjadi tutor dalam mata kuliah manajemen kinerja ya teman-teman, EMBS 4431. Eh, Dalam video perkenalan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan eh, capaian pembelajaran secara umum, kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah ini, dan yang ketiga terkait dengan informasi serta strategi dalam perkuliahan Tuton UT selama sesi 1 hingga nanti sesi ke-8 ya, teman-teman. Nah, masuk ke agenda pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran, teman-teman. Jadi nanti setelah uh, saudara rekan-rekan mahasiswa ya menyelesaikan mata kuliah ini, manajemen kinerja, nanti diharapkan mampu menjelaskan ya dan menguasai juga tentunya uh, bagaimana sih proses perancangan sistem manajemen kinerja. Tentunya yang kontekstual atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya teman-teman, di mana perusahaan itu nanti tentunya harus bisa memanage hal tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara memanfaatkan berbagai keunggulan kerangka kinerja perusahaan. Jadi nanti ada beberapa framework gitu ya yang nanti bisa diterapkan gitu ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya masuk ke dalam apa namanya deskripsi ya singkat dari mata kuliah ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman mata kuliah ini nanti secara uh, komprehensif insya Allah akan membahas gitu ya tentang tantangan manajemen kinerja, kemudian juga konsep sistem manajemen kinerja gitu ya, dan juga nanti ada proses perancangan sistem kinerja gitu ya, yang tadi yang kontekstual dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tentunya. Nah, nanti juga kita akan mempelajari teman-teman ya, kajian-kajian, penelitian-penelitian, ataukah mungkin pengetahuan gitu ya, yang lain terkait dengan langkah-langkah praktis gitu ya. Bagaimana kita merencanakan gitu ya, dengan kita membuat sistem manajemen kinerja. Kemudian ada juga ada keluaran organisasi ya, kemudian juga nanti ada kemampuan sumber daya di situ, dan juga eh, apa namanya melakukan ya, kita melakukan evaluasi dan ataukah mungkin feedback gitu ya, serta nanti ada implementasinya gitu ya. Nah, tentunya setiap perusahaan punya keunggulan masing-masing gitu ya, yang mana nanti bisa kita sesuaikan teman-teman. Nah, itulah deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah ini gitu ya, dan nanti untuk sumber rujukannya sudah disiapkan ya oleh UT ya. Itu adalah buku dari Bapak Surya Dharma PhD gitu ya. Dan rekan-rekan mahasiswa juga nanti bisa menambah gitu ya, dengan materi lain gitu ya, dari baik dalam bentuk mungkin artikel atau mungkin dalam bentuk video gitu ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa kita masuk ke agenda ketiga ya, yaitu adalah informasi dan juga strategi selama perkuliahan Tuton ya ke depan. Yang pertama, informasi terkait adanya pembaharuan ya kebijakan dari UT dimulai dari semester gasal ini, itu ya teman-teman. Yang pertama ya adalah terkait dengan diskusi, di mana diskusi dari sesi 1 sampai sesi 8 itu perubahannya ada di deadline pengerjaan diskusi. Kalau diskusi 1 dan 2 itu waktu pengerjaannya adalah 2 minggu, teman-teman. Sedangkan untuk diskusi 3 sampai 8 itu 1 minggu. Sehingga mohon teman-teman sering-sering ngecek di e-learning gitu ya, uh, kapan deadline dari diskusi. Nah, terkait dengan pengerjaan diskusi teman-teman ya, ini mohon hindari ya, jangan sampai kalian melakukan plagiarisme atau mencontek, kemudian juga uh, jangan asal copy paste ya dari ChatGPT
Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa memasukkan citasi di konten, ya, kemudian juga memberikan contoh yang relevan, serta nanti ada daftar pustakanya. Nah, khusus untuk diskusi teman-teman tidak perlu unggah file, jadi cukup membalas forum diskusi dalam bentuk teks gitu ya. Nah, yang kedua, informasi terkait dengan tugas ya, teman-teman, di mana tugas ini kan ada di sesi 3, 5, dan juga 7 ya. Nah, eh, perbedaannya adalah nanti di waktu deadline juga sama. Kalau tidak salah itu nanti, contoh misalnya deadline di hari Senin. Nah, itu Seninnya itu jam 15.00 WIB. Ya. Eh, jadi mohon nanti diperhatikan terkait dengan waktu pengerjaannya. Nah, untuk tugas teman-teman, saya sarankan nanti eh, rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan cover ya dalam mengerjakan tugas gitu ya. Formatnya Better PDF gitu ya, agar tidak berat ya di e-learning gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, teman-teman, sama dengan diskusi itu ada citasi di konten gitu ya, kasih contoh dan juga ada daftar referensi di bawahnya gitu ya. Dan juga justify ya teman-teman, ratakan rata kiri ya, biar rapi dan juga enak dibacanya. Selanjutnya teman-teman ada informasi terkait dengan bobot ya, penilaian. Di mana dari 100% nilai yang dihasilkan dari tuton ini itu terbagi menjadi tiga aspek atau tiga hal. Yang pertama, bobot 20% itu didapatkan dari kehadiran. Sehingga teman-teman mohon bisa diperhatikan sebelum membaca OER gitu ya, ataukah mungkin mengerjakan forum, diskusi, atau tugas, pastikan teman-teman sudah mengisi kehadiran. Gitu ya. Nah, kemudian bobot 30% ya, itu didapatkan dari rata-rata nilai diskusi. Gitu ya. Jadi, diskusi bobotnya 30%. Nah, terakhir, bobot paling besar itu adalah tugas, yaitu 50%. Di mana nanti 50% ini didapatkan dari rata-rata atau rata dari nilai tugas yang sudah kalian kerjakan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi mohon uh, kalian bisa berstrategi ya, bisa disesuaikan dengan waktu dan sela-sela kesibukan rekan-rekan mahasiswa semua gitu ya. Uh, Misalnya contoh di jam istirahat atau mungkin sebelum berangkat kantor gitu atau mungkin setelah pulang dari bisnis atau kerjaan gitu ya atau mungkin juga ada yang mahasiswa full time gitu ya. Tapi pada poinnya adalah mohon ikuti semua apa namanya tata tertib ya yang ada sudah ada di e-learning gitu ya dan tetap semangat ya terus termotivasi untuk belajar dan jangan pernah menyerah gitu ya teman-teman. Sehat dan bahagia selalu buat kalian. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.